Halo, perkenalkan nama saya Novia Hilda Oktavia Manalu, NIM 1903211000095, mahasiswi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu manajemen produksi agribisnis, di mana saya telah melakukan analisis terhadap suatu UMKM yang ada di daerah saya, yakni Batuaji, Tembesi, Kabupaten Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau. Di sini saya mengambil komoditas yang diolah untuk dijadikan sebagai produk bahan jadi, yakni dari bahan kedelai menjadi produk tahu, yaitu tahu basah dan juga tahu goreng. Nah, UMKM ini dikelola oleh Bu Nur yang sebelumnya telah dikelola oleh orang tua beliau, dan kini dikembangkan menjadi UMKM dengan dua jenis produk, yaitu produk tahu basah dan juga produk tahu. Kita analisis mulai dari latar belakang. UMKM tahu basah dan goreng ini telah berdiri sejak tahun 2013. Nah, pencetus dari UMKM ini, yakni yang ada di daerah Tembesi ini, adalah kedua orang tua dari pengusaha atau pemilik UMKM ini yang sekarang. Nah, yaitu kedua orang tua dari Ibu Nur. Jadi, saudari Bu Nur setelah menikah mengambil alih UMKM ini dan mengembangkannya, di mana pada awalnya UMKM tahu ini hanya memproduksi tahu basah. Nah, semenjak Bu Nur mengambil alih UMKM ini, maka mereka memproduksi tahu goreng, karena ini sebagai value added atau nilai tambah untuk memperoleh pendapatan yang semakin meningkat dan mempertahankan keberlanjutan usaha. Nah, adapun tiap harinya UMKM ini memproduksi tahu dengan menggunakan bahan kedelai, yaitu 5 kuintal atau dalam kilogram sebanyak 500 kilogram. Nah, adapun banyak tahu yang dihasilkan yaitu sebanyak 50 keranjang. Nah, dari 50 keranjang tersebut akan diolah menjadi tahu basah yang dijual sebanyak 35.000 potong, dan juga untuk tahu goreng sebanyak 7.000 potong. Nah, untuk mempertahankan keberlanjutan dari UMKM ini, maka pada UMKM ini dilakukan analisis mengenai pemilihan lokasi, pemilihan layout, dan juga faktor-faktor yang mendukung kedua faktor tersebut, di mana ada ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan bahan baku, kondisi pasar dengan kedekatannya, dan juga yang dianalisis yaitu mengenai manfaat layout dan juga kekurangan yang ada pada UMKM tahu ini. Maka dengan itu, rumusan masalah dari mini riset kali ini adalah yang pertama, bagaimana analisis terhadap UMKM tahu basah dan goreng ini, dan yang kedua yaitu bagaimana tata letak dan juga pemilihan lokasi terhadap UMKM tahu basah ini. Adapun tujuannya yaitu untuk menjawab sejumlah rumusan masalah yang tadi. Berikutnya kita ke bagian pembahasan. Nah, di sini akan saya paparkan mengenai kondisi gambaran umum daerah di mana UMKM ini didirikan atau per kecamatannya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan alasan saya memilih UMKM ini dengan bahan bakunya, yaitu komoditas kedelai. Nah, saya memilih ini karena kebetulan di daerah saya ini berdasarkan geografi dan letak serta iklim dari ataupun topografi dari daerah kecamatan wilayah Batuaji ini sangat tidak memungkinkan untuk petani mengusahakan komoditas pertanian dengan membutuhkan pengairan yang cukup, yang artinya seperti padi sawah sangat tidak memungkinkan. Jadi yang paling disarankan yaitu tanaman hortikultura atau tanaman yang kadang akan air hujan. Nah, termasuk di sini yaitu komoditas kedelai. Jadi dari dulu para petani yang ada di daerah Batam ataupun khususnya di wilayah Tembesi ini mengusahakan komoditas kedelai. Nah, oleh sebab itu di daerah Tembesi inilah didirikan UMKM tersebut. Jadi kita tahu bahwa komoditas kedelai itu memiliki banyak nilai. Nah, dengan adanya UMKM ini, pendapatan masyarakat atau penduduk sekitar meningkat, di
mana juga banyak pelanggan atau penduduk yang terbantu karena adanya UMKM ini, yaitu di mana adanya penyerapan tenaga kerja dan juga bantuan terhadap pemasaran atau membeli kedelai dari petani kedelai secara langsung. Jadi tidak ada yang namanya pendapatan yang tidak memihak kepada petani, karena ini langsung akan dipertimbangkan dengan harga jual dari produk oleh UMKM ini. Maka tentunya ada kebijakan oleh pemerintah setempat atau pemerintah industri di mana mereka menetapkan untuk UMKM ini membeli kedelai kepada petani dengan harga yang harus seimbang dengan apa yang akan dijualnya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan ke kondisi geografisnya, di mana letak dan iklim serta posisi tanah yang ada di Kabupaten Batuaji ini dapat berpotensi menunjang komoditas maupun UMKM tahu basah dan goreng. Secara geografis, wilayah Kecamatan Daerah Batuaji ini berada pada posisi sebelah barat wilayah Kota Batam. Berdasarkan kondisi geografis, kecamatan wilayah daerah Tembesi ini ataupun daerah Batuaji sekitarnya digolongkan memiliki tanah yang cukup datar. Nah, di sini juga ada perbukitan yang tergolong agak rendah dengan tinggi maksimal mencapai 110 meter. Di wilayah ini terdapat aliran sungai yang arus sungainya sangat lambat, jadi sungai yang termasuk golongan sungai-sungai kecil atau anak sungai yang bagian hulunya terdapat semak belukar. Kepulauan Riau ini dikelilingi oleh beberapa pantai, jadi khususnya Kecamatan Batuaji ini pada bibir pantai itu ditanami atau ditumbuhi dengan hutan mangrove. Bagaimana dengan iklim atau suhu pada Kecamatan Batuaji? Nah, Batam secara umumnya adalah wilayah atau daerah yang cukup panas. Jadi Batuaji ini adalah tergolong daerah yang tropis. Pada titik terendahnya itu hanya mencapai 21 derajat Celcius. Namun tingkat suhu tropis atau yang paling panas itu berada atau sampai mencapai 36 derajat Celcius. Selanjutnya kita ke gambaran pasar dan nilai ekonomis dari komoditas kedelai. Nah, adapun gambaran pasarnya, adanya potensi atau sangat banyak potensi pasar yang ada di daerah Batuaji. Nah, kita lihat dari sudut pandang UMKM tahu basah dan goreng ini. Jadi UMKM ini memasarkan produknya ke seluruh daerah yang ada di Batam, tetapi lebih banyak di Batuaji. Nah, kita analisis mengenai pasar yang ada di Kecamatan Batuaji. Jadi di sini disebut dengan pasar kaget, adalah sebutan lain dari pasar tradisional, di mana pasar ini dapat buka mulai dari jam 3 sore. Namun pada umumnya pasar di Batuaji ada pasar khusus pagi, siang, sore, dan malam. Nah, ini adalah buat pasar yang menetap. Jadi pasar kaget ini adalah pasar yang berpindah-pindah tempat. Namun pada tempat yang sebelumnya akan diisi oleh pasar kaget jenis lainnya. Jadi sangat banyak atau sangat berpotensi kondisi pasar yang ada di Batuaji ini. Nah, kalau kita analis berdasarkan cita rasa konsumen, pandangan dari karakteristik dan individualistik, itu potensi dari produk bahan jadi ini, yaitu tahu ini, sangat banyak. Jadi UMKM ini terbilang aman dalam posisinya untuk memasarkan produknya. Lalu bagaimana dengan nilai ekonomis? Kita tahu bahwa komoditas kedelai ini memiliki gizi yang cukup tinggi, di mana ini merupakan salah satu komoditas yang menjadi sumber protein nabati. Nah, protein nabati ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi gizi masyarakat. Karena dari komoditas kedelai ini kita tahu bahwa dari bahan ini banyak sekali produk yang dijadikan. Dan ini menjadi produk yang dibutuhkan per rumah tangga atau seluruh masyarakat. Yaitu kita tahu ada kecap, ada susu kedelai atau soya, ada juga tahu dan tempe yang untuk menjadi makanan pokok untuk lauk dibarengi dengan nasi.
Jadi nilai ekonomis dari komoditas kedelai ini sangat tinggi dan pantas untuk diusahakan. Selanjutnya kita ke bagian analisis pemilihan lokasi. Nah, dalam pemilihan lokasi usaha, tentunya pemilik UMKM ini mempertimbangkan beberapa faktor untuk melakukan proses produksi dan juga pemasaran. Yaitu faktor tersebut terdiri dari yang pertama, ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, kedekatan dengan pasar, dan yang terakhir yaitu ketersediaan bahan baku. Kita ke bagian yang pertama, yaitu ketersediaan tenaga kerja. UMKM ini mempekerjakan pemuda atau wanita yang ada di desa di daerah pengungsian ini. Kenapa? Karena biasanya mereka sudah mahir akan komoditas kedelai. Karena juga pendapatan atau usaha tani ini berasal dari komoditas kedelai. Jadi mereka sudah terbiasa dengan produk-produk dari bahan baku kedelai. Bagaimana dengan sarana dan prasarana? Nah, ketersediaan sarana prasarana ini menjadi pertimbangan untuk UMKM, di mana tersedia jalan yang menunjang untuk proses pendistribusian atau penyaluran produk mereka. Jadi karena ini di daerah yang sudah pemukiman, tentunya ada jalan yang dapat dilalui dan juga dapat dikunjungi oleh beberapa konsumen. Nah, yang kemudian berdasarkan bahan bakar mereka. Jadi UMKM ini untuk menghemat biaya mereka menggunakan kayu bakar. Jadi mereka mendirikan lokasi ini di dekat di mana mereka mendapatkan kayu bakar tersebut. Seperti kondisi geografis tadi, kita tahu bahwa daerah Batu Aji ini terdiri dari tanah yang datar dan juga memiliki bukit yang rendah. Artinya ada kawasan hutan atau kawasan pepohonan yang dapat menjadi sumber bahan bakar masyarakat setempat. Namun pada umumnya masyarakat di daerah ini sudah jarang untuk memanfaatkan dan kayu bakar tersebut. Jadi UMKM ini memanfaatkannya dengan semaksimal dengan izin pemerintah setempat. Faktor yang ketiga yaitu kedekatan dengan pasar. Nah, kondisi ini merupakan daerah yang dekat dengan pasar induk Kecamatan Batu Aji, di mana pasar kaget banyak sekali berkeliaran di sekitarnya. Jadi untuk menyalurkan produk mereka paling membutuhkan waktu paling lama 2 jam untuk sampai ke titik tujuan. Nah, begitu juga dengan usaha-usaha catering lainnya. Banyak catering yang ada di daerah Batu Aji ini. Jadi pemilik UMKM ini sangat mempertimbangkan penempatan lokasi usaha ini untuk memasarkan produknya. Jadi menekan biaya transportasi dan pendistribusian produk tahu basah dan tahu goreng. Nah, yang terakhir yaitu ketersediaan bahan baku. Seperti yang sudah saya ulas, di mana mata pencaharian atau usaha tani para penduduk masyarakat di Tembesi ini yaitu komoditas kedelai. Jadi ini memaksimalkan pihak UMKM untuk mengambil atau mendapatkan komoditas kedelai yang akan digunakan dari petani secara langsung tanpa adanya seorang pengecat ataupun pemukul. Jadi ini sangat bermanfaat untuk kedua belah pihak. Nah, adapun proses transaksi kedelai yaitu di mana petani mengantarkan langsung ke lokasi usaha atau mereka dari pihak UMKM ini datang langsung ke petani setelah mereka. Kita beralih ke tata letak atau layout dari UMKM ini. Jadi UMKM ini memiliki sebuah gedung di mana gedung tersebut multifungsi. Di mana gedung tersebut memiliki 4 bagian, yaitu pada bagian A di situ adalah resepsionis dan juga bagian kantornya, di mana para pelanggan memesan tahu dari
bagian A ini. Kemudian pada bagian B adalah tempat produk yang sudah jadi, tempat tahu yang sudah digoreng, tempat tahu yang sudah dibelah atau dipotong-potong untuk siap diperjualbelikan. Nah, terus pada bagian C itu ada proses pembuatan produk tahu. Di situ paling tepatnya adalah menggoreng tahu. Dan yang keempat itu adalah tempat mesin atau peralatan untuk mengolah kedelai menjadi bahan tahu. Jadi di mana bagian D ini yaitu bagian awal proses produksi bahan tahu. Nah, pada bagian E di situ adalah tempat kayu bakar tadi yang saya sebutkan sebagai bahan bakar mereka. Nah, jadi kayu bakar tersebut dikumpulkan di bagian E agar lebih dekat atau dapat dijangkau lebih mudah oleh tenaga kerja dari bagian layout bagian D. Jadi manfaat dari sini yaitu mempersingkat atau menghemat waktu tenaga kerja dalam proses pemindahan barang-barang atau peralatan yang dilakukan. Dalam hal ini contohnya mengangkut kayu bakar untuk dibakar dalam ruang memproduksi tahu. Nah, kemudian sisi kelemahan dari tata layout ini yaitu di mana mereka harus membutuhkan space yang lebih luas lagi. Jadi karena hanya terdapat 3 bagian untuk proses produksi, untuk proses penyimpanan dan juga untuk tempat bahan baku, jadi mereka mengalami kesempitan atau mengalami ruang yang cukup terhimpit dengan barang-barang lainnya. Nah, ini dapat menyebabkan penghambatan atau proses pengerjaan tahu secara tidak efektif, di mana nanti harus menunggu proses yang pertama dulu baru proses yang kedua karena tidak adanya space yang cukup luas. Maka berdasarkan analisis saya, jenis layout ini adalah product layout, yaitu di mana mesin yang digunakan untuk proses pembuatan tahu memiliki jarak yang dekat dengan proses selanjutnya untuk proses pengerjaan produk mereka. Jadi sampai di sini analisis yang saya lakukan mulai dari gambaran umum dan juga pemilihan lokasi dan layout oleh UMKM tahu basah dan goreng yang diusahakan oleh Bu. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa.